Baik, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah pertama semester pendek, chapter 7. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cesario Delpiero Kusmayadi, angkatan 2017. Baik, yang pertama, soal exercise 7.6. Di bawah ini adalah informasi dari Lopez Computer. Tanggal 1 Juli menjual 30.000 US dollar komputer ke Smallwood Company dengan persyaratan 15/3 dan N/60. Lopez menggunakan metode kotor untuk mencatat diskon tunai. Pada tanggal 10 Juli, Lopez menerima pembayaran dari Smallwood untuk jumlah penuh dari transaksi bulan Juli. 17 Juli, dijual 250.000 dolar komputer dan peripheral ke The Hernandez Store dengan persyaratan 2/10 dan N/30. 30 Juli, toko Hernandez membayar Lopez untuk membelinya pada tanggal 17 Juli. Pada soal ini, kita diinstruksikan untuk menyiapkan entry jurnal yang diperlukan untuk Lopez Komputer. Itu pada tanggal 1 Juli, account receivable pada kredit dan sales revenue pada kredit sebesar 20.000. Kemudian ada sales return and allowance sebesar 1.300 dan return and allowance sebesar 1.300. Pada tanggal 10 Juli, cash pada debit sebesar 19.400 didapat dari 20.000 dikurang 600. Sales discount sebesar 20.000 dikali 0,3. Dan account receivable pada kredit sebesar 20.000. Pada tanggal 17, account receivable pada debit sebesar 200.000 dan sales revenue sebesar 200.000. Kemudian yang terakhir pada Juli 30, cash pada debit dan account receivable pada kredit sebesar 200. Kemudian ada exercise 7.18. Brandon SA Factors memiliki 250.000 euro piutang usaha dengan Winkler Financing tanpa jaminan. Winkler Financing akan menagih piutang. Catatan piutang ditransfer ke Winkler Financing pada tanggal 15 Agustus 2019. Winkler Financing menilai beban keuangan sebesar 2% dari jumlah piutang dan juga cadangan jumlah yang sama dengan 4% dari piutang untuk menutupi kemungkinan penyesuaian. Pada soal ini kita diinstruksikan untuk yang pertama, persyaratan apa yang harus dipenuhi agar pengalihan piutang dengan jaminan dapat diperuntukkan sebagai penjualan. Yang kedua, asumsikan kondisi dari soal pertama terpenuhi. Buatlah ayat jurnal pada tanggal 15 Agustus 2019 untuk Bohannon untuk mencatat penjualan piutang. Nah, pada soal pertama, untuk dicatat sebagai penjualan, kondisi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, aset yang dialihkan telah diisolasi dari pihak yang mengalihkan, atau dengan kata lain di luar jangkauan pihak yang mengalihkan dan krediturnya. Yang kedua, penerima pengalihan telah memperoleh hak untuk menjaminkan atau menukarkan aset yang dialihkan atau kepentingan yang menguntungkan atas aset yang dialihkan. Yang ketiga, pengalih tidak memiliki kendali efektif atas aset yang dialihkan melalui perjanjian untuk membeli kembali atau menebusnya sebelum jatuh tempo. Pada soal B, yang pertama kita akan menghitung net profit-nya dulu, yaitu cash yang didapat sebesar 164.500, didapat dari 175.000 dikali 0,94. Kemudian ada due factor sebesar 7.000 yang didapat dari 175.000 dikali 0,4. Sehingga totalnya menjadi 171.500. Kemudian dikurangi dengan resource liability sebesar 2.000. Sehingga menampilkan net profit-nya sebesar 169.500. Yang kedua,
computation of gain or loss. Yang pertama, carrying value-nya sebesar 175.000 dan net profit-nya sebesar 169.500 dan ada loss on sale of receivable sebesar 5.500. The following journal entry yang akan dibuat adalah sebagai berikut. Cash sebesar 164.500, due from factor sebesar 7.000, loss on sale of receivables sebesar 5.500 pada debit. Kemudian ada resource liability sebesar 2.000 dan account receivable sebesar 175.000 pada kredit. Kemudian soal yang berikut, problem 7.7. Pada tanggal 1 Oktober 2019, Arden Farm Equipment Company menjual mesin permanen kemiri ke Falco Brothers Farm. Sebagai pengganti pembayaran tunai, Falco Brothers Farm memberi Arden 2 tahun sebesar 120.000 US dollar dengan WSL 18%, tingkat bunga yang realistis untuk WSL sejenis ini. WSL tersebut mensyaratkan bunga yang harus dibayar setiap tahun pada tanggal 1 Oktober. Laporan keuangan Arden disusun berdasarkan tahun kalender. Pada soal ini kita diinstruksikan dengan asumsi Falco Brothers Farm memenuhi semua persyaratan WSL. Siapkan entry jurnal yang diperlukan untuk Arden Farm Equipment Company untuk seluruh jangka waktu WSL. Itu yang pertama, notes receivable pada debit dan sales revenue pada kredit yang masing-masing sebesar 120.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember, interest receivable sebesar 2.400 dan interest revenue sebesar 2.400. 2.400 didapat dari 120.000 dikali 0,8 dikali 3 per 12, sehingga didapat 2.400. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2021, cash sebesar 9.600, interest receivable sebesar 2.400, dan interest revenue sebesar 7.200 pada kredit. Di mana cash didapat dari 120.000 dikali 0,8 dan interest revenue yang sebesar 7.200 didapat dari 120.000 dikali 0,8 dikali 9 dibagi 12 bulan, sehingga didapat 7.200. Kemudian pada tanggal 10 2022, cash pada debit sebesar 9.600 dan interest receivable sebesar 2.400 dan cash revenue sebesar 7.200 pada kredit. Kemudian ada cash pada debit sebesar 120.000 dan notes receivable sebesar 120.000 pada kredit. Berikut soal problem 7.14. Di bawah ini adalah informasi terkait Hasselhoff Inc. Itu saldo per buku pada tanggal 31 Oktober sebesar 41.847,85 US dollar. Penerimaan pada bulan November sebesar 173.523,91 US dollar. Pengeluaran pada bulan November sebesar 164.893,54 dolar. Dan saldo rekening koran pada tanggal 30 November itu sebesar 56.274,20 US dollar. Berikut ini cek beredar pada tanggal 30 November. Yaitu ada 1.635,29 US dollar, 2.468,30 dolar, 2.125,15 US dollar, dan 482,17 dolar. Nah, disertakan dengan laporan bank bulan November dan tidak dicatat oleh perusahaan adalah memo debit bank sebesar 27,40 US dollar yang mencakup biaya bank untuk bulan tersebut. Memo debit sebesar 372,13 US dollar untuk cek pelanggan yang dikembalikan dan ditandai NSF, dan memo kredit sebesar 1.400 US dollar yang mewakili bunga obligasi
yang dikumpulkan oleh bank atas nama Hasselhoff Inc. Kas di tangan pada tanggal 30 November dicatat dan setoran menunggu sebesar 1.915,40 US dollar. Instruksinya pada soal ini, siapkan rekonsiliasi bank ke saldo yang benar pada tanggal 30 November untuk Hasselhoff Inc. dari informasi tersebut. Kemudian, buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk menyesuaikan akun kas pada tanggal 30 November. Yang pertama itu rekonsiliasi dari Hasselhoff, yaitu balance per bank statementnya pada bulan November, yaitu sebesar 56.274,20 US dollar. Ditambah dengan cash on hand yang non-deposit sebesar 1.915,40 US dollar. Sehingga totalnya menjadi 58.189,60 US dollar. Kemudian ada deduct outstanding check-nya. Dari informasi tersebut didapat sebesar 1.635,29 dari cek 1224, kemudian dari cek 1230 sebesar 2,468,30 US dollar. Kemudian cek 1232 sebesar 2.125,15 dan cek 1233 yang sebesar 482,17, sehingga total outstanding check-nya itu sebesar 6.710,91 US dollar. Sehingga cash balance yang benar pada November 30 itu sebesar 51.478,69 US dollar. Balance per book pada November 30 itu sebesar 50.478,22 US dollar. Dan ditambah bond interest collect by bank sebesar 1.400, sehingga totalnya menjadi 51.878,22. Kemudian yang B, jurnal entry-nya itu pada November 30 tertera sebagai berikut. Cash sebesar 1.400 dan internet pada debit dan interest revenue pada kredit sebesar 1.400. Kemudian ada office expense atau ini bank charge pada debit sebesar 27,40 dan cash sebesar 27,40 pada kredit. Kemudian ada account receivable sebesar 372,13 pada debit dan cash pada kredit sebesar 372,13. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan.